وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. آمين يا رب العالمين. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian malam Sabtu Masjid apa Pak? Al-Hidayah Peloloan. Yaitu pengajian kitab ringkasan Sunan Abu Dawud yang judul asalnya Mukhtasarun Jiddan li Sunan Abi Dawud. Ringkasan Sunan Abu Dawud. Di dalamnya ada 51 bab dan kita sudah pelajari kitab ini sampai pada bab yang ke-12. Faqala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Tafri' abwab syahri Ramadan. Bab-bab tentang bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang ini masih jauh dari bulan Ramadan. Sekarang masih bulan apa? Safar. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Masih 7 bulan lagi atau 6 bulan lagi kita menunggu. Saya teringat satu riwayat bahwasanya para sahabat Nabi itu mereka menunggu-nunggu Ramadan selama 6 bulan. Jadi saatnya kita ini sekarang menunggu-nunggu Ramadan. Nanti kalau sudah ketemu dengan Ramadan, maka mereka selama 6 bulan lagi doa terus. Ya Allah, terimalah Ramadan kami. Sampai 6 bulan mereka berdoa. Kalau sudah 6 bulan, maka mereka mengubah doa. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan Ramadan. Nah, maka sekarang kita terapkan sunnahnya para sahabat. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah pertemukanlah kami dengan Ramadan dalam keadaan kita mendapatkan iman yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Ramadan disebut Ramadan dari kata-kata Ramadha yang artinya membakar atau menghabiskan. Kenapa Ramadan disebut Ramadan? Karena menghabiskan dosa-dosa yang kita lakukan dengan sebab kita melakukan amal puasa. Innama summiya Ramadan, tiada lain disebut Ramadan li'annahu yarmidud dunub, karena puasa Ramadan membakar dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Jadi fungsinya Ramadan menghapus dosa selama 1 tahun yang lalu. Nanti kita punya dosa lagi, maka Ramadan berikutnya menghapus dosa 1 tahun yang lalu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu menghasum fi qiyam Ramadan untuk salat qiyam Ramadan atau salat tarawih. Ghaira min ghairi atau ghaira tanpa ayyamurahum menyuruh mereka bi azimatin sebagai kewajiban. Tsumma yaqulu kemudian beliau bersabda, Man qama Ramadhana, barang siapa yang bangun malam pada bulan Ramadan untuk salat, imanan karena iman, wahtisaban dan karena mengharap pahala. Ghufira lahu diampuni baginya ma taqaddama apapun yang sudah lewat min dzanbi dari semua dosanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan salat tarawih maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. 3 hal yang disebutkan Nabi selama Ramadan menghapuskan dosa. 1, puasa. 2, sholat tarawih. 3, sholat tarawih di malam Lailatul Qadar. Semuanya hadisnya sahih, semuanya diriwayatkan oleh Bukhari. Nah, kalau di sini lafalnya adalah qoma, qiyamul lail, yaitu tarawih. Tapi dalam hadis yang lain lafalnya shoma, artinya puasa. Pada hadis yang lain lafalnya qoma Lailatul Qadri.
qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar. Semuanya sahih. Terakhirnya sama, diampuni baginya apa yang sudah lewat dari dosa-dosanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, supaya tahajud kita atau tarawih kita menyebabkan dosa diampuni, syaratnya dua. Syarat pertama, melakukannya imanan, karena iman kepada Allah. Iman itu dalam hati. Kita membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi, itu iman. Kenapa kamu ikut tarawih? Karena Nabi menyampaikan fadilahnya. Saya melakukan sesuai apa yang disabdakan oleh Nabi. Itu iman. Kemudian syarat yang kedua adalah ihtisaban, pengharap pahala. Jadi semata-mata melakukan tarawihnya karena mengharap pahala. Kalau sholat tarawihnya karena pekewuh kepada tetangga, maka fadilah ini tidak dapat. Puasa juga begitu. Kenapa kau puasa Ramadan? Ya, ini karena perintah dari Allah. Saya melakukannya karena iman kepada Allah. Dan saya mengharap pahala dari puasa ini. Nah, maka itu menghapuskan dosa. Tapi kalau puasanya hanya karena pekewuh sama tetangga, ini tidak mendapatkan fadilah diampuni dosa-dosa ini. Dosa apa yang diampuni? Dzanbi. Semua dosa diampuni. Kok diartikan semua? Dari mana taunya? Dari ilmu bahasa Arab. Dalam ilmu bahasa Arab, ketika ada isim mufrad digabung dengan isim yang lain, maka ini memunculkan makna semua atau umum. Nah, berarti dzanbihi, semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, dosa itu ada dua macam. Ada dosa yang kaitannya kepada Allah saja, ada dosa yang kaitannya kepada manusia. Dosa kepada manusia ini tidak bisa diampuni dengan puasa Ramadan. Tapi dosa kepada Allah, nah itu bisa diampuni dengan puasa Ramadan. Contohnya apa? Dosa kepada manusia, mengambil harta orang. Nah ini tidak mungkin dosanya terhapus gara-gara kita puasa. Nggak bisa. Harus kembalikan dulu haknya. Zalim kepada manusia ada tiga macam. Zalim kepada jiwanya, memukul misalnya atau membunuh. Zalim kepada hartanya, mengambil harta misalnya atau mencuri atau tidak mengembalikan pinjaman. Yang ketiga, zalim kepada kehormatan, ya, menuduh, mengejek dan sebagainya. Nah, ini tiga-tiganya ini tidak bisa diampuni dengan puasa Ramadan. Kita harus minta maaf kepada orang yang sudah kita zalimi. Kalau kita zalimi badannya, ya kita mungkin minta maaf. Dulu Anda pernah saya pukul, saya minta maaf. Dulu harta Anda saya ambil, ini saya kembalikan. Dulu saya menuduh Anda, ini saya minta maaf. Nah, harus begitu. Kalau tidak, maka tidak bisa diampuni dengan puasa Ramadan ini. Maka yang dimaksud semua dosa, ini semua dosa yang berkaitan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Fatufiya, lalu wafatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wafat pada tahun 11 Hijriah. Wal amru, dan urusan itu ala dzalik, masih seperti dulu. Maksudnya salat tarawihnya sendiri-sendiri, tidak dipimpin oleh satu imam. Tsumma, kemudian kanal amru, adalah urusan itu ala dzalik, atas hal itu juga, fi khilafati Abi Bakrin radhiyallahu anhu, wa sadran, pada waktu Abu Bakar menjadi khalifah, wa sadran, dan permulaan min khilafati Umar, dari kekhilafahan Sayyidina Umar radhiyallahu taala. Jadi maksudnya pada masa Nabi masih hidup dan pada masa Abu Bakar menjadi khalifah selama 2 tahun, dan di awal-awal Sayyidina Umar jadi khalifah, itu tahajudnya tidak berjamaah dengan satu imam, tidak. Tapi sholat sendiri-sendiri. Ya kadang ada jemaah tapi 3 orang di pojok sana, ada 5 orang pojok sana, ada 10 orang pojok sana, ada yang sholat sendiri, ya macam-macam. Okay? Ada yang sholat di masjid, ada yang sholat di rumah. Begitu Sayyidina Umar menjadi khalifah, maka dia suatu saat keliling gitu, melihat orang-orang, loh sholatnya kok macam-macam begitu. Ini seandainya dipimpin oleh satu imam, ini jadi lebih bagus. Dan itu benar kata Sayyidina Umar. Karena kalau misalnya dalam satu masjid ada 5 jamaah, sana membaca surat Al-Fil, sana membaca surat At-Tin, sana membaca surat Ad-Duha, ini suaranya jadi bisa mengganggu. Maka Sayyidina Umar kemudian punya pendapat, gini aja, sekarang tarawih dipimpin satu imam.
diangkat oleh Sayyidina Umar, seorang sahabat Nabi yang ahli Quran, namanya adalah Ubay ibnu Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini seorang ahli Quran yang sangat handal. Sehingga oleh Sayyidina Umar diangkat sebagai imam. Kamu yang imami para jamaah. Nah, maka suatu hari Sayyidina Umar keliling lagi, dia melihat jamaahnya satu, dipimpin oleh satu orang, maka dia mengatakan, ni'matil bid'ah hadih. Ini sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ini sebenarnya tidak bid'ah, karena Nabi pernah melakukan. Cuma Nabi tarwah bersama sahabat itu cuma 3 hari saja. Setelah itu Nabi tidak tarwah lagi. Nah, oleh Sayyidina Umar, kemudian dibuat tarwah itu dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Tujuannya tadi, supaya tidak saling tengcelepung tadi, supaya tidak mengganggu. Maka dari sini kita ambil pelajaran apa? Satu, tarwah itu tidak harus berjamaah. Karena justru di masa Nabi, di masa Abu Bakar, di masa khilafah Umar awal-awal jadi khalifah, enggak tarwah berjamaah. Tetapi tarwih berjamaah juga boleh. Sehingga kalau ada orang mengatakan itu yang tidak tarwih itu berarti masjidnya ahli bid'ah, itu tidak benar. Itu karena kurang ilmu saja. Para ulama berselisih pendapat, mana lebih utama, tarwih di rumah atau tarwih di masjid. Sebagian mengatakan tarwih di rumah lebih utama. Kenapa? Enggak ada yang lihat. Enggak ada yang lihat itu lebih ikhlas. Kalau taruh di masjid itu banyak yang lihat itu bisa kurang ikhlas. Sebagian lagi mengatakan lebih utama taruh di masjid. Kenapa? Di masjid taruh bersama imam dijanjikan oleh Nabi kalau taruhnya sampai akhir maka pahalanya seperti pahala sholat semalam suntuk 9 jam. Nah, ada pendapat yang tengah-tengah. Ini pendapat yang tengah-tengah ini yang saya pakai. Pendapatnya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, kalau orang itu hafal Quran, lebih baik dia tarawih di rumah. Kenapa? Sambil murojaah, mengulang hafalan Quran. Tapi kalau dia tidak hafal Quran, lebih baik tarawihnya di masjid. Kenapa? Diimami oleh imam yang hafal Quran. Itu tarawih zaman dulu, Pak. Zaman dulu itu kalau tarawih, katam Quran. Jadi malam 1 Ramadan juz 1, malam 2 Ramadan juz 2, begitu. Sehingga malam 30 sudah khatam 30 juz. Maka orang-orang yang nggak hafal Quran lebih baik ikut tarawih di masjid. Kenapa? Dia mendengar 30 juz dibaca oleh imam. Tapi seandainya Imam Syafi'i hidup pada masa sekarang, mungkin fatwanya berubah. Kenapa? Imam tarawih kulhu terus. Ada itu imam tarawih kulhu terus, Pak. Saya pernah melihat itu. Rakaat pertama itu surat pendek, rakaat kedua kulhu. Nanti begitu lagi, rakaat pertama surat pendek lagi, rakaat kedua kulhu meneh. Sampai 23 rakaat, semua begitu terus. Nah, kalau Imam Syafi'i melihat kayak gitu, mungkin fatwanya berubah, mungkin. Tapi ringkasnya gini, kalau panjenengan pengen mendapatkan 2 kebaikan, silahkan tarawih di masjid, lalu habis itu tarawih sendiri di rumah. Menggabungkan 2 kebaikan. Tapi kalau mau milih salah satu, maka pilihlah yang lebih lama tarawihnya. Kalau yang hafal Quran, lebih lama tarawihnya di rumah, karena sambil ngulangi hafalan. Tapi yang tidak hafal Quran, mungkin tarawihnya lebih lama di masjid. Karena di masjid, ngikuti dari awal sampai akhir bisa 30 menit. Tapi kalau tarawih di rumah, paling 2 rakaat, kemudian langsung bubuk lagi. Jadi mana yang paling lama, itulah yang apa? Yang kita pilih. Lebih lama di rumah, silahkan tarawih di rumah. Lebih lama di masjid, silahkan tarawih di masjid. Atau dua-duanya digabungkan. Jadi ringkasnya para ulama berselisih pendapat. Sehingga kalau ada orang yang tarawihnya di rumah, itu jangan dianggap ahli bid'ah. Karena pernah ada suara begitu, Pak. Masjid sana itu nggak pernah tarawih, itu berarti ahli bid'ah. Oh, itu nggak benar. Kenapa mereka tidak tarawih? Ditanya dulu. Loh Pak, kenapa nggak tarawih Pak? Ternyata semua orang di situ orang-orang yang hafal Quran. Sehingga tidak ada yang tarawih di masjid. Semuanya tarawih di rumah masing-masing. Ya pas dengan mazhabnya Imam Syafi'i malahan. Dan saya terus terang termasuk orang yang jarang ikut tarawih kecuali sebagai imam. Kalau diundang sebagai imam saya datang.
Tapi kalau sebagai makmum enggak. Kenapa? Saya lebih suka ngulangi hafalan di rumah. Karena kalau cuma ikut tarawih di masjid, yang dibaca cuma surat-surat pendek. Baik, kita lanjutkan. Wa fi lafdhin, dalam lafal yang lain, man shoma ramadhana, barang siapa yang puasa Ramadan, wa qamahu, dan qiyam Ramadan. Puasa Ramadan dan tarawih Ramadan. Kita lanjutkan hadis berikutnya, nomor 13. Abwabu qiraatil Qur'an, bab-bab tentang membaca Quran. Wa tahzibihi, dan membagi-bagi bacaan Quran. Wa tartilihi, dan membaca Al-Quran dengan tartil. Jadi bab ini membahas 3 hal. Pertama, membaca Quran. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Utlu ma uhiya." Bacalah wahai Nabi Muhammad wahyu Quran. Kalau Nabi Muhammad yang sudah pintar saja disuruh baca terus Al-Quran, bagaimana dengan kita? Kita harus lebih rajin baca Quran. Yang kedua, tahzibihi, membagi-bagi Quran. Misalnya Quran 30 juz dibagi satu hari berapa? 1 juz misalnya, supaya khatam 1 bulan. Atau 2 juz misalnya, pagi 1 juz, malam 1 juz, supaya selesai 15 hari. Ini termasuk sunnah Nabi. Karena itu, mari kita membaca Quran dengan metode tahzib. Apa itu tahzib? Dibagi. Kita punya target ini Quran khatam berapa hari? Saya targetnya 30 hari. Nah, silahkan berarti dibagi satu harinya 1 juz. Saya targetnya setengah bulan. Baiklah, berarti kamu bagi satu harinya 2 juz. Teman saya itu bilang ke saya membaca Quran 2 juz. Padahal dia tukang bangunan, Pak. Jadi termasuk pekerjaannya kan keras, tangge. Tapi bisa baca 2 juz. Saya tanya, gimana caranya kok bisa 2 juz? Saya ikut grup pengkataman Quran. Grup sehari 1 juz, one day 1 juz. Grupnya 2. Nah, karena grupnya 2 berarti dia harus baca 2 juz. 1 dibaca pagi, 1 dibaca sore. Pagi setelah subuh, sebelum berangkat kerja jam 8 dia kerja. Nanti sore dibaca setelah pulang kerja. Jam 4 pulang kerja, mandi, sampai rumah setengah 5, baca Quran lagi. Selesai 2 juz. Karena memang bacanya sudah lancar, 1 juz 30 menit. Maka dalam satu hari dia cuma butuh waktu 1 jam saja. Yang ketiga, baca Quran dengan tartil. Tartil yaitu membaca Quran dengan perlahan-lahan, dengan tajwid yang diajarkan oleh guru-guru kita yang bersambung sampai Rasulullah SAW. Malaikat Jibril ketika membawa Quran kepada Nabi, itu membacanya dengan tajwid. Kemudian Rasulullah ketika membacakan Quran kepada para sahabat dengan tajwid. Para sahabat menyampaikan kepada tabi'in dengan tajwid. Makanya Quran sampai kita itu bacaannya dengan tajwid. Ada yang mendengung, ada yang panjang 4, ada yang panjang 6, ada yang panjang 2. Nah, itu tajwid namanya. Maka nggak boleh kita membaca Quran semau kita, nggak bisa. Baca Quran harus sesuai aturannya. Kalau kita membaca Quran tidak sesuai aturan, itu sama dengan sholat tidak sesuai aturan. Allah nggak terima. Makanya Imam Jazari dalam kitabnya Matan Jazariyah dia mengatakan wal akhdhu bit tajwidi hakmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Bahwasanya membaca Quran dengan tajwid itu hukumnya wajib. Yang tidak baca Quran dengan tajwid maka berdosa. Monggo, Pak. Iya, dulu belum banyak yang paham tajwid. Kemudian sekarang sudah banyak. Nah, yang sudah tua-tua terlanjur baca Quran tanpa tajwid gimana? Ya harus dipelajari tajwid. Tapi tajwid itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang sampai bagus sekali sehingga disebut sebagai hafid atau qori. Nah, itu tingkatan tinggi kayak begitu,
Itu tidak wajib kita harus seperti itu. Yang penting bacaannya benar. Panjang 2 dibaca 2, panjang 6 dibaca 6, mendengung dibaca mendengung. Begitu aja. Nah, itu yang wajib. Jangan sampai semestinya mendengung tidak mendengung. Karena berarti bisa mengurangi huruf tersebut. Mestinya tasdid tidak tasdid. Itu mengurangi huruf tadi. Misalnya nih, iyyaka dibaca iyyaka. Nah, itu berarti korupsi satu ya. Ini Fatihahnya tidak sah. Kalau Fatihahnya tidak sah berarti sholatnya tidak sah. Hati-hati. Tapi untuk selain Fatihah lebih longgar. Tapi sesuai kemampuan, Pak. Sesuai apa? Kemampuan. Baik, kita lanjutkan. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu. Nabi berkata kepada Abdullah bin Amr, Iqra'il Qur'an, katamkanlah Al-Qur'an fi syahrin, dalam 1 bulan. Qala, dia menjawab, inni ajidu quwwah, sesungguhnya saya itu kuat, bisa lebih banyak daripada itu. Qala, beliau bersabda, Iqra' fi ishrin, baiklah, katamkan Quran dalam 20 hari. Qala inni ajidu quwwah, dia menjawab, saya bisa kuat ya Rasulullah, lebih dari itu. Qala qra' fi 15, baiklah kamu katamkan 15 hari. Qala inni ajidu quwwah, dia menjawab, saya masih lebih kuat. Qala iqra' fi 10, baiklah kamu katamkan 10 hari. Qala inni ajidu quwwah, dia jawab, saya lebih kuat dari itu. Qala, Nabi bersabda, Iqra' fi 7, katamkan dalam 1 pekan atau 7 hari. Wala tazidanna ala dzalik, jangan kurang dari 7 hari. Ini hadis bercerita tentang sahabat Nabi Abdullah bin Amr, seorang yang ahli ibadah. Saking ahli ibadah, maka dia nikah tidak pernah sentuh istrinya. Sejak awal nikah, sampai ditanya oleh Nabi SAW, nggak pernah sentuh istri. Jadi dinikahkan sama bapaknya, kemudian setelah beberapa hari ditanya sama mertuanya. Istrinya ditanya sama mertuanya, gimana suamimu gimana? Masya Allah Pak, putra panjenengan paling solehnya manusia. Sejak diakad nikahkan sampai hari ini saya masih perawan, belas serat disentuh. Kenapa? Karena siang hari selalu puasa, malam hari selalu tahajud, nggak tidur. Istrinya dibiarkan. Jadi seolah-olah kayak depok atau kayak bantal rakanggu. Nah, maka Masya Allah, akhirnya dipanggil oleh Nabi SAW. Wahai Abdullah bin Amr, kamu punya istri, kamu punya tamu, kamu punya mata, kamu punya perut. Ini semuanya punya hak. Kalau kamu puasa setiap hari, berarti tidak memberikan hak kepada perut untuk makan. Kalau kamu tidak tidur setiap malam, tidak memberikan hak kepada mata. Kalau kamu punya istri, tidak kamu sentuh, tidak memberikan haknya istri, ini dolim. Setiap hari puasa. Jadi kalau ada tamu gimana? Ya nggak ada suguhan, nggak masak apa-apa. Kasihan tamunya kan? Nah, maka ini dolim kepada tamu, kepada istri dan sebagainya. Akhirnya oleh Nabi, Abdullah ini disuruh untuk puasa seperti puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sebelumnya dia disuruh Nabi puasa cukup 1 bulan 3 hari saja. Tapi dia nekat tadi, ya Rasulullah saya masih kuat. Ya sudahlah, ditambah terus. Akhirnya sampai puasa Daud. Baca Qur'annya juga begitu. Disuruh Nabi 1 bulan khatam. Dia masih menawar. Diturunkan oleh Nabi 20 hari khatam. Nawar lagi diturunkan 15 hari khatam. Nawar lagi diturunkan 10 hari khatam. Nawar lagi, ini terakhir. Khatam 1 pekan. Jangan lebih. Jangan kurang dari 1 pekan khatamnya. Ini Sayyidina Abdullah bin Amr, Pak. Coba kita yang jadi sahabat Nabi gitu, kira-kira gimana ceritanya, Pak? Ceritanya pasti berbeda. Ya. Katamkanlah dalam 1 bulan. Maka kita nawar, ya Rasulullah nggak kuat 1 bulan. Ya wes, 2 bulan. Ya Rasulullah berat 2 bulan. Ya wes, 3 bulan. Akhirnya sampai 1 tahun, Pak. Kalau itu kita. Nah, untungnya kita itu bukan jadi sahabat Nabi gitu loh.
Kalau kita jadi sahabat Nabi udah remuk itu Nabi Muhammad SAW karena umatnya parah seperti kita ini. Ini Abdullah bin Amr nawar tapi nawarnya yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Karena itu kesimpulannya dari hadis ini kita ambil pelajaran termasuk sunnah Nabi adalah membaca Quran dengan target 1 bulan khatam. Perintah Nabi. Kalau kita semangat, maka silahkan ditambah lagi baca Qurannya sehingga 1 pekan khatam. 1 pekan khatam ini adalah adatnya para sahabat rata-rata. Menurut Imam Nawawi dalam kitab Tibyan. Jadi para sahabat Nabi itu kan baca Qurannya beraneka ragam. Tapi mayoritas mereka itu khatamnya dalam 1 pekan. Makanya sampai ada kaidah man qara'al khamsa lam yansa. Siapa yang baca Quran 5 juz 1 hari, maka dia tidak akan lupa hafalan Qurannya. 5 juz 1 hari, berarti khatam berapa hari itu? 6 hari. Gitu. Nah, tapi kalau sahabat Nabi tidak 5 juz, tapi dibagi dengan hitungan surat. Hari pertama itu adalah 3 surat pertama yang panjang-panjang itu. Hari kedua itu 5 surat. Hari ketiga 7 surat. Hari keempat 9 surat. Hari kelima 11 surat. Hari keenam 13 surat. Kemudian hari berikutnya surat-surat pendek yaitu dari surat Al-Hujurat sampai dengan surat An-Nas. Nah, maka pas khatam dalam 1 pekan 7 hari. Hitungannya adalah apa? 3, 5, 7, 9, 11, 13. Kemudian surat-surat pendek, surat-surat mufassal. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita terapkan perkataan Imam Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Setiap hadis yang kita baca, sebisa mungkin kita amalkan meskipun seumur hidup sekali. Jadi kalau kita tidak bisa khatam Quran sebulan sekali secara rutin, maka tolong bisa khatam Quran sebulan sekali meskipun seumur hidup. Kalau kita tidak bisa khatam Quran 7 hari secara rutin, maka minimal seumur hidup kita bisa mengkhatamkan Quran dalam 1 pekan meskipun 1 kali. Pernah nggak Pak khatam Quran 1 pekan Pak? Dereng gitu. Kira-kira kalau Ramadan dioyak gitu bisa nggak? Insya Allah ya. Ramadan kan pas semangat Pak. Nah, pas semangat itu kita oyak. Riwon. Caranya itu tadi. Hari pertama baca surat Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Nah, 3 surat. Gitu. Hari kedua baca 5 surat setelahnya. Terus begitu. Nanti akan khatam. Caranya gimana? Quran dibawa kemana-mana. Kantongi. Sehingga dimanapun berada, Quran dibuka. Misalnya mau masuk kamar mandi kok ternyata masih antri. Nah, buka sih. Misalnya ngantar istri ke pasar, kok istrinya masih lama. Nah, buka dulu. Insya Allah kalau begitu caranya, bisa Pak, khatam dalam 1 pekan. Meskipun hanya seumur hidup sekali. Kata Imam Nawawi, amalkan hadis meskipun seumur hidup sekali. Adapun yang rutinan, maka sesuai kemampuan. Saya mampunya 1 juz, silakan. Oh, saya nggak mampu 1 juz, setengah juz, silahkan. Saya mampunya 1/4, silahkan. Mampunya 2 halaman, silahkan. Yang penting rutin. Kalau yang belum lancar, harus baca 1 juz itu susah. Saya akui itu, yang belum lancar. Maka kalau belum lancar ya, baca Quran sepagi itu 1 halaman, sore 1 halaman. Udah dapat 2 halaman kan, lumayan itu. Tapi yang sudah lancar-lancar, ini mestinya bacanya 1 juz 1 hari. Karena sudah lancar itu 30 menit selesai. Maka saya terus terang, untuk menyampaikan hadis ini, saya tidak bisa memaksa orang, tapi sesuai kemampuan. Karena ayatnya dalam Al-Baqarah Allah katakan, La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang kecuali sesuai kemampuan. Sehingga panjenengan yang hadir di sini saya kan nggak tahu ya, apakah lancar, apakah tidak lancar, apakah sedang-sedang. Maka tidak harus dipaksa 1 juz. Tapi maksud saya yang lancar, mari 1 juz. Yang tidak lancar, mari dibaca setiap hari sesuai dengan kemampuan kita. Sebagai penutup untuk hadis ini, saya sampaikan perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang sangat indah sekali. Perkataan Abu Hurairah ini
Disebutkan oleh Al-Imam Nawawi, Al-Imam Ad-Darimi di dalam kitab Sunannya, Sunan Darimi. Bahwasanya orang yang di dalam rumahnya membaca Al-Quran, maka dia mendapatkan 4 kebaikan. Innal baita, sesungguhnya rumah, la yattasi'u ala ahli, terasa longgar bagi penghuninya. Wa tahduruhul malaikah, dan didatangi oleh malaikat. Wa tahjuruhu syayatin, dan disingkiri oleh setan. Wa yakfuru khairuhu, dan kebaikan di rumah tadi menjadi sangat banyak. Kenapa? Gara-gara yuqra' fihil Quran, dibaca Quran padanya. Sebaliknya kalau rumah tidak dibaca Quran padanya, maka 4 keburukan. 1, layadhi, terasa sempit bagi penghuninya. 2, tahjuruhul malaikah, ditinggalkan oleh malaikat, malaikat nggak ada yang masuk. Tahduruhu syayatin, setan ngerumpi di situ, ngumpul di situ. Wa yakillu khairuh, dan kebaikan yang ada di rumah itu jadi sangat sedikit sekali. Jadi ringkasnya, baca Quran di rumah menyebabkan rumah berkah. Kalau rumah berkah, maka keluarga berkah, anak berkah, istri berkah, harta berkah, semuanya berkah. Waktunya berkah. Nah, maka tolong betul-betul rumah-rumah kita harus dihiasi dengan bacaan Quran setiap hari. Kita lanjutkan. Kurang 5 menit ya. Bab 14, tafri'i abwabi sujud, bab tentang sujud, wa kam sajdatan fil Quran, dan berapa ada sujud di dalam ayat-ayat Al-Quran. Ini bab bicara tentang sujud, namanya sujud tilawah. Ada 3 macam sujud. Sujud sahwi, sujud tilawah, sama sujud syukur. Sujud sahwi ketika sholat lupa, nah, maka sebelum salam sujud. Namanya sujud sahwi, sujud 2 kali. Sujud tilawah ketika membaca Quran ada ayat sajdah, biasa ditandai di situ ya. Ada apa namanya gambar masjid atau apa itu ayat sajdah. Kemudian yang ketiga sujud syukur, yaitu sujud karena mendapatkan nikmat yang baru dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kecelakaan tabrakan, kita ikut di bis tadi tapi selamat. Nah, sujud syukur. Hampir tenggelam di laut, akhirnya selamat bisa hidup lagi. Sujud syukur. Nah, yang kita bahas sekarang sujud tilawah ada berapa dalam Quran? An Amri bin al-As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqra'ahu 15 sajdah. Bahwasanya Nabi membacakan kepada Amr bin As 15 sujud tilawah fil Quran, di dalam Al-Quran. Minha thalathun fil mufassal, di antaranya ada 3 sujud tilawah dalam surat-surat pendek. Wa fi suratil haji sajdatan, dan untuk surat haji ada 2 sujud tilawah. Qala Abu Dawud, berkata Abu Dawud, ruwiya an Abi Darda, diriwayatkan dari Abu Darda, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihda asyrata sajdah, 11 sujud, wa isnaduhu wahin, tetapi sanadnya dhaif. Jadi ringkasnya, sujud tilawah itu ada perselisihan pendapat ulama. Ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 15. Kemudian sujud tilawah itu hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Dan sujud tilawah itu bisa dilakukan di dalam sholat maupun di luar sholat. Sholat dibagi 2 ya, ada sholat jahriyah, ada sholat sirriyah. Sholat sirriyah yang tidak pakai suara. Nah, untuk sholat sirriyah, kalau kita jadi imam, maka sebaiknya tidak pakai sujud tilawah. Kenapa? Karena kalau kita sujud tilawah, dikira salah. Misalnya sholat duhur kita membaca surat Iqra. Di akhirnya ada wasjud waqtarib, itu ayat sajdah. Kemudian kita sujud tilawah Allahu Akbar. Pasti jamaah rame. Subhanallah, dikira salah. Nah, maka supaya tidak dikira salah, tidak usah sujud tilawah. Kenapa? Ini hukumnya cuma sunnah. Tapi kalau sholat jahriyah silahkan. Sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, atau sholat tarweh. Ya. Pas membaca surat Iqra, wasjud waqtarib, Allahu Akbar, sujud. Tapi perlu disampaikan kepada jamaah, karena sebagian jamaah ada yang tidak paham. Pernah di Klaten itu, ada seorang imam mengimami khutbah Jumat. Kemudian dia membaca sujud tilawah, ayat sajdah, kemudian dia sujud tilawah. Pemuda-pemuda yang nggak pernah tahu sujud tilawah,
Mereka kaget, Pak. Ki sholat apa ya ora sah, dan keluar, Pak. Nah, saya diberitahu oleh teman-teman di sana, saya bilang ini yang salah imamnya. Kenapa kok salah imamnya? Karena dia melakukan sujud tilawah tapi tidak memberitahu padahal orang-orang belum tahu. Namanya Jumatan, itu yang hadir macam-macam, Pak. Ada yang sudah ngaji, ada yang belum ngaji. Kalau yang belum ngaji, sujud tilawah nggak paham. Taunya sujud sholat. Sehingga kalau ada yang sujud tilawah dikira salah. Maka imamnya itu yang salah. Semestinya kalau kita mau sujud tilawah pas mengimami sholat Jumat, setelah kita turun dari mimbar itu kita beritahukan nih, Bapak-bapak, ini saya akan mengimami sholat, saya membaca surat Iqra. Di akhir surat Iqra itu ada sujud namanya sujud tilawah. Nanti saya diikuti sujud tilawah, habis itu bangkit lagi, kemudian nanti baru rukuk. Nah, kalau sudah diingatkan begitu, semua jemaah sudah paham, silahkan. Ini supaya tidak memunculkan fitnah. Biasanya di sini ada sujud tilawahnya apa bukan, Pak? Pernah ya? Nggak jadi rame tuh. Rame? Oh, jadi rame. Ya, oke. Sebenarnya itu ringkasnya kalau jamaah pada paham semua nggak akan rame. Tapi yang bikin rame itu karena tidak semua pada ngaji itu loh. Mestinya itu jamaah sholat itu semuanya ngaji, semuanya paham. Jadi enak. Tapi biasanya itu yang sholat banyak, 3 soft, nanti yang ngaji cuma 1 soft. Ya akhirnya lebih banyak yang tidak paham. Karena lebih banyak yang tidak paham, akhirnya kurang siap menerima ilmu-ilmu baru seperti ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa sujud tilawah itu ada di dalam surat-surat mufassal. Jumlahnya 3. Surat Iqra, surat Al-Buruj, surat An-Najm. Dan inilah pendapat yang kuat. Sebagian ulama berpendapat tidak ada sujud tilawah pada surat-surat pendek. Dari surat Qaf sampai surat An-Nas, nggak ada sujud tilawah. Ini hadisnya dhaif yang mengatakan seperti itu. Sehingga kita pakai pendapat yang sahih bahwa sujud tilawah tetap dilakukan pada surat-surat pendek. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa surat Al-Hajj ada 2 kali sujud. Tapi memang yang satunya disepakati, satunya diperselisihkan. Sehingga kalau kita sujud 1 kali nggak apa-apa. Tapi sujud 2 kali lebih utama. Terakhir, sujud tilawah itu sebabnya ada 3. 1, karena ada perintah untuk sujud. Wasjud waqtarib, surat Iqra. Maka kita sujud. Yang kedua, ketika ada pujian kepada orang-orang yang sujud. Yakhirruna lil alqani sujjada. Maka kita sujud. Yang ketiga, ketika ada celaan kepada orang-orang yang tidak mau sujud. Ada surat Al-Buruj, maka kita sujud. Inilah yang dapat disampaikan betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahaladzim li wa lakum.